Wa qala Abdullah bin Mas'ud, "Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama." Kalau Allah berbicara dengan wahyunya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka yang mendengar suaranya adalah penduduk langit. Di sini ada kata-kata suara. Paham nggak ini? Maka ditetapkanlah suara untuk Allah. Tapi ruwiya dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al hadha ad-darsa nafi'an wa khalisan liwajhikal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita sekarang melanjutkan pelajaran kemarin tentang kalamullah. Kalamullah kemarin kita sudah jelaskan berbagai hal, bagaimana cara kita beriman di dalam kalamullah. Dan sekarang kita lanjutkan perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam al-alim al-allamah al-imam Ibnu Qudamah Muwaffaquddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalamullah wa min sifati Allah ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim. Allah bicara dengan kalam qadim. Ini yang kemarin kita sudah jelaskan. Qadim artinya adalah apa? Terdahulu, tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Itu artinya qadim. Kalamullahi qadimun. Yasma'uhu minhu man yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Allah memperdengarkan kalamnya kepada yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Sami'ahu Musa alaihi salam min ghairi wasitah wa sami'ahu Jibril alaihi assalam wa man adhina lahu min malaikatihi wa rusulih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara Allah memperdengarkan perkataannya kepada yang Allah kehendaki. Ada yang mendengar perkataan firman Allah itu tanpa perantara dan ada yang mendengar dengan perantara. Jadi ada dua. Yang mendengar tanpa perantara mendengar langsung kalamullah yang tidak serupa dengan manusia dan makhluk. Ada lagi yang mendengar kalamullah tapi lewat perantara. Contohnya siapa? Contohnya lewat perantara. Lewat Jibril, oke, bisa. Terus diantaranya? Yang mendengar langsung Jibril mendengar langsung, Musa mendengar langsung. Diantaranya kita dengar kalau orang baca Quran, kita mendengar kalamullah lewat perantara. Nah, jadi kalau yang kedua tadi kita ketika mendengar orang baca Quran, kita mendengar suara siapa? Suara Allah atau suara makhluk? Suara makhluk, karena suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Suara siapa nih? Suara makhluk, tapi isinya kalamullah. Jelas ini? Jadi ada dua hal. Kalau yang kita baca sekarang lewat perantara, maka suara makhluk. Kalau yang pertama, yang langsung, itu yang tidak menyerupai makhluk. Jelas atau tidak? Di sini di sini perkataan Ibnu Qudamah, yusmi'uhum minhu man sya',
Allah memperdengarkan kepada yang Allah kehendaki. Di sini adalah bantahan terhadap Asy'ari yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ibarah. Ibarah itu apa artinya? Kemarin sudah dijelaskan. Ungkapan dari firman Allah. Jelas? Jadi kita tahu nggak permasalahan masalah kalamullah ini, tahu nggak? Ngerti nggak? Kita katakan kemarin bahwa sifatul kalam itu berapa? Sifat kalam itu ada berapa? Sifat Allah, Allah memiliki sifat namanya sifatul al-kalam. Ada berapa? 1. Kemarin sudah dijelaskan. Seperti ilmu Allah ada berapa? 1. Ilmu Allah tidak. Kita kalau misalkan sekarang kita kumpul di sini, besok apa yang akan terjadi Allah udah tahu belum? Sudah tahu. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita banyak ilmu kita. Kita sekarang nggak tahu jadi tahu gitu, paham nggak? Sedangkan Allah ilmunya 1. Ilmu 1 itu gimana? Artinya semua sudah tahu Allah. Apa yang akan terjadi sekarang, besok, semua sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Jelas tidak? Di dalam sifatul kalam, kemarin sudah dijelaskan, kalau kita bicara kan keluarnya tuh apa? Pelan-pelan. Bismillah. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Tidak 1. Nah, kata Asy'ari sifat Allah itu 1. Adapun kata Hambali sifat Allah itu 1, cuma zatnya banyak. Dalilnya Al-Quran ini, ada ayat ini, ayat itu. Dan itu ada perbedaan. Makanya sifatul kalam adalah sifat yang punya banyak perbedaan antara Hambali dengan Asy'ari. Jelas tidak ini? Ya. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan perkataannya kepada makhluk yang Allah kehendaki. Paham sampai di sini? Oke, baik. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah wa yukallimunah wa ya'dhanu lahum fayazurunah. Wa qala Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Jadi Allah di sini menjelaskan, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasannya Allah mengajak bicara orang-orang mukmin di akhirat dan mereka mengajak bicara Allah. Dan Allah berfirman, Allah mengajak bicara Nabi Musa takliman. Itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar mengajak bicara. Juga ada hadis Nabi, kalau Allah mencintai seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Aku mencintai hambaku si fulan, maka cintailah. Kemudian Jibril, fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama'i fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'. Kalau Allah mencintai seseorang hamba, Allah manggil Jibril dan mengatakan kepadanya, aku mencintai si fulan, maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril teriak di langit, atau Jibril memanggil kepada penduduk langit untuk mencintai si fulan, maka mereka mencintainya. Begitu juga di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah berbicara dan terdengar. Jelas tidak? Nah, ini dalilnya, di antara dalil Ibnu Qudamah. Kemudian di antara dalilnya adalah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuh. Ini merupakan juga dalil bahwasannya semua orang akan bicara dengan Allah dan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada terjemah di situ, tidak ada penterjemah, tidak ada hijab yang menghalangi. Ini semua riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nah, jadi ini merupakan dalil bahwasannya, dalil daripada Hambali bahwasannya Allah berbicara. Dan Allah bicara dengan huruf dan dengan suara. Paham tidak? Sebagian Asy'ari mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Allah bicara dengan huruf dan dengan suara. Repot nggak? Ya kan? Jadi itu memang ada perbedaan pendapat. Tapi kita lihat kemarin sudah kita jelaskan bahwa Ibnu Hajar menjelaskan tidak kafir karena ada dalil-dalilnya. Jadi tidak dikafirkan. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku memilih kamu
di atas seluruh manusia dengan risalahku dan dengan perkataanku. Nah, jadi ini merupakan dalil juga bahwasannya Allah berbicara. Kemudian juga Allah Ibnu Qudamah mengatakan waqala subhanahu minhum man kallamallah, di antara para nabi ada yang diajak bicara oleh Allah. Waqala subhanahu ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa qala subhanahu falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, lepaslah kedua sendalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Nah, di sini Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Paham gak ini? Kata Mu'tazilah, suatu kelompok Islam namanya Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan ini bukan perkataan Allah langsung, tapi Allah menciptakannya di pohon. Jadi misalnya ini pohon nih kan pohon-pohonan nih. Allah ciptakan di sini, kemudian ini ngomong, wahai Nabi Musa sembahlah aku. Jadi Allah menciptakan. Kata Ibnu Qudamah, kalau itu adalah ciptaan, tapi ayatnya mengatakan sembahlah aku, berarti pohon nyuruh sembah aku. Paham nggak? Nah, jadi nggak benar itu. Yang benar adalah Allah langsung bicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Paham nggak ini? Taib. Kemudian juga waqala subhana innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ghairu jaizin an yaqula hadza ahadun ghairullah. Ini tadi sudah dijelaskan. Waqala Abdullah bin Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama. Kalau Allah berbicara dengan wahyunya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka yang mendengar suaranya adalah penduduk langit. Di sini ada kata-kata suara. Paham nggak ini? Maka ditetapkanlah suara untuk Allah. Tapi ruwiya dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya yang diriwayatkan dari Nabi tidak ada kata suaranya. Jadi ini enggak ada suara, perkataan Ibnu Mas'ud, namun dari Nabi tidak ada kata suara. Wa rawa Abdullah bin Unais 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu wal khalaiqa yaumal qiyamah 'uratan hufatan ghurla buhma fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub ana al-maliku ana ad-dayyan. Ini merupakan juga dalil bahwasannya Allah bicara dengan suara. Bahwasannya nanti hari kiamat Allah akan mengumpulkan makhluk-makhluknya, kemudian nanti akan berbicara, memanggil mereka, suaranya didengarkan oleh yang dekat sebagaimana didengarkan oleh yang jauh. Jadi sama, tidak ada yang lebih dengar atau tidak, tapi sama. Ini merupakan dalil juga riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga rawahul a'immah wastashhada bihi al-Bukhari wa fi ba'd al-athar anna Musa alaihi salam lailata ra'a an-nara fahalathu ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى. Ini adalah riwayat dari seorang yang bernama Wahab ibn Munabbih yang banyak meriwayatkan dari Israiliyat. Di sini ada asar atau kabar yang menunjukkan bahwasannya Nabi Musa itu pernah mendengar suara Allah. Ini kurang lebih intinya. Kita tidak usah terjemahkan satu persatu, tapi kurang lebih intinya adalah Nabi Musa mendengarkan suara dari Allah, kemudian dia bertanya, ini suara siapa? Apakah ini suara utusanmu atau suaramu atau suara siapa? Tapi Allah mengatakan, ini adalah suaraku wahai Musa. Ini adalah perkataanku wahai Musa. Ini adalah perkataanku wahai Musa. Musa berkata, apakah aku mendengar perkataanmu ya Allah atau perkataan
perantara, rasulmu. Kata Allah, engkau mendengar perkataanku. Tapi ini juga riwayatnya merupakan riwayat yang tidak yang berasal dari Bani Israel, dari Yahudi. Riwayat Imam Wahab bin Munabbih. Paham tuh? Bisa ada kemungkinan berasal dari Israiliyat namanya. Kalau ada kabar dari Israiliyat, kita tidak usah mendustakan atau membenarkan. Jelasnya bisa. Kalau tidak ada dalil yang menguatkan, ya tidak kita benarkan, tidak kita dustakan, kita diamkan aja. Allahu a'lam. Karena bisa jadi sudah dirubah-rubah. Nah, kemudian kita masuk kepada pelajaran kita, itu definisi Al-Quran Al-Karim. Kenapa kita harus mendefinisikan Al-Quran? Yang bisa jawab, Quran itu apaan? Tolong, ada yang mau jawab? Quran itu apa? Nggak ada yang tahu Quran lagi. Hah? Apa itu Al-Quran? Perlu nggak belajar begini? Ini sebenarnya penting. Dari sini sebenarnya ada kaitannya dengan Kristen, ada kaitannya dengan orang-orang yang sesat. Orang yang ngerti insya Allah bermanfaat belajar ini. Tentunya manfaatnya itu tergantung situasi yang kita hadapi. Paham ya? Al-Quran, pertama, semua umat Islam mereka berijma', sepakat bahwasannya Al-Quran yang berada di antara surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ini adalah kalamullah. Kemudian mereka semua sepakat menamakan ini adalah kalamullah. Kemudian mereka sepakat bahwa siapa yang mengingkari satu huruf, satu aja, jangan banyak-banyak, dari Al-Quran, dia hukumnya apa? Kafir. Jadi katanya Allahu a'lam. Qaddafi. Muammar Qaddafi. Muammar katanya dulu yang sudah mantan presiden Libya. Itu mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad kan itu. Dia bilang enggak usah pakai qul, kan Nabi Muhammad udah enggak ada. Udah huwallahu ahad langsung. Dengarnya kita begitu. Allahu a'lam ya. Kalau benar kafir bukan muslim. Paham tidak? Jadi nggak boleh ente ngarang-ngarang sendiri atau mau rubah-rubah semaunya. Allah turun bilang qul ya kafirun. Jangan ngerubah-ngerubah. Nah, ini yang pertama. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan Al-Qur'anu kalamullah wa min kalamillahi subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anul azim. Quran itu adalah kalamullah. Di antara kalamullah atau perkataan Allah atau firman Allah adalah Al-Quran. Maksudnya apa nih? Ada firman Allah yang lain selain Al-Quran. Di antara firman Allah adalah Al-Quran. Berarti ada firman lain yang Allah turunkan, yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan seterusnya. Faham tuh? Jelas ini? Tadi kita katakan bahwa Al-Quran adalah atau kalamullah adalah sifat Allah, betul nggak? Sifat Allah makhluk bukan? Bukan. Sifat ketuhanan, betul kan? Baik. Ini kalamullah. Berarti di dalam mushaf ini, di dalam kertas ini kemarin kita tanya belum dijawab, ente bingung lagi pas baca. Di dalam mushaf ini ada sifat ketuhanan, betul tidak? Betul. Kalau ini sifat ketuhanan kita sembah. Paham nggak? Nah, ini bukan ada sifat ketuhanan ini. Berarti ini bukan kalamullah, bukan sifat Allah. Gimana jadi? Nah, ini orang Kristen bilang Yesus itu kemasukan roh Tuhan. Jadi dia di dalamnya ada Tuhan. Nyampur sama kayak Quran. Itu sebagian. Kalau Kristen yang canggih, yang paham, yang belajar, dia begitu ngomongnya. Paham tuh malah? Jelas? Berarti ini Quran Allah bukan? Tuhan bukan? Berarti ini bukan kalamullah. Ya. Ini mushaf, betul.
Di dalamnya ada sifat Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Sifat ada di dalamnya. Kalau sifat Allah berarti sifat Tuhanan ada. Bagaimana nih? Hanya ada informasinya saja. Berarti bukan sifat Allah ada di situ. Tertulisnya wahyu. Sifat itu nempel sama zat. Sifat nempel sama zat. Hasan. Terus hampir benar tuh, hampir. Luar biasa ini. Masya Allah. Itu kan bukan zatnya Allah, tapi di situ ada informasi tentang sifat Allah supaya. Berarti ini bukan kalamullah, bukan sifat Allah. Bukan sifat kalamullah sebagai sifat Allah, bukan. Hanya sekedar informasi menggunakan bahasa Masya Allah, mumtaz. menggunakan. Para ulama menjelaskan bahwa sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat yang namanya sifat lazimah. Ada sifat muta'addiyah. Sifat lazimah adalah sifat yang tidak nular, nggak pergi kemana-mana. Paham nggak? Jelas tidak? Seperti contoh sifatul haya. Allah maha hidup. Udah, di Allah aja. Paham tidak? Ada sifat yang melewati, muta'addiyah. Bahasa Indonesia apa muta'addiyah? Nyari yang pas susah, bantuan dari menyebar. Seperti sifatul kalam. Para ulama menjelaskan perumpamaan ya, ini cuman perumpamaan kurang lebih. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Antum tahu api? Tahu api atau tidak? Tahu. Api diantara sifatnya apa? Panas. Api sifatnya panas. Sifat api panas. Panasnya berat. Ini ditaruh di kompor kan? Nah, ini ada api. Ini anggaplah kompor ya, karena nggak bisa gambar. Ada makanan. Makanan itu bukan panas sifatnya. Tidak apa? Ditaruh di atas kompor. Ditaruh di panci. Sifat panasnya yang asalnya di api nyebar, pindah ke makanan. Paham nggak ini? Paham ya? Jadi dinamakan dengan sifat namanya muta'addiyah. Jadi sifat Allah ada dua. Sifatullah ada dua. Kenapa dia Zaki? Sifatullah lazimah dan muta'addiyah. Jelas tidak? Jadi dia bukan sifat panas, api udah hilang panasnya atau sifatnya enggak, tapi dia bekas atau sebaran dari sifat tersebut. Ada di makanan yang tadinya dingin, jadi itu makanan jadi hangat atau jadi panas. Karena ditaruh di atas api. Paham nggak? Dia hanyalah bekas. Nah, begitu juga Al-Qur'an. Ini bukan sifat yang artinya sifatul kalam, berarti di sini ada Tuhan, bukan. Akan tetapi ada tadi yang sama, kurang lebih ya seperti ini. Maka di sini tidak boleh dilempar-lempar. Quran ini nggak boleh dilempar, nggak boleh diinjak-injak. Tidak boleh ada yang mengatakan bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Quran yang mulia di lauh mahfud. Berarti ini bukan, ini mah kertas doang, Anda lempar. Dan itu terjadi. Ada orang komunis, ada orang ateis begitu, dan dia pakai dalil ketika ngomong dalil akal. Ini kan di Quran bilang Quran itu di lauh mahfud. Ini bukan Quran, ini mah kertas begitu. Apakah sifat ketuhanan? Nah, kalau antum nggak pernah belajar, bengong. Kita bingung, paham nggak? Maka kita sekarang sudah mengerti di sini tidak boleh dihinakan, karena ada athar atau bekas atau dari sifat Allah tersebut. Jadi kalau ditanya Quran ada banyak, bagaimana? Jawabannya sama, ya kan? Ini cuma athar daripada sifat Allah Subhanahu, madhar min madhahir sifat Allah Azza wa Jal. Bukan si sifatnya itu, paham nggak? Bukan di sini, bukan sifat kalam itu di sini, bukan. Sifat kalam ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini? Jelas ya? Baik. Al-Quran
kita definisikan kenapa? Kenapa harus mendefinisikan Quran? Kan udah tahu kita ada Quran, udah jelas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu apa bahasa Arabnya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah. Berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu Quran bukan? Terjemah Al-Quran, Quran bukan? Nah. Kan terjemahan pakai bahasa Indonesia. Kalau yang Arab bahasa betul tidak? Berarti sama-sama betul tidak? Nah, kenapa? Kalau tidak kenapa? Kadang kalau kita mentranslate atau nggak yang gampang aja. Itu ntar belakangan. Yang paling simpel Al-Quran bahasa Arab, nggak ada bahasa lainnya. Karena wahyu kali Ustaz. Iya benar, ente benar. Cuma enggak Al-Quran bahasa lain. Al-Quran yang ngomong Quran atau firman Allah. Firman Allah ada yang bahasa Ibrani, bahasa Suryani dan sebagainya. Apa yang dalil yang paling kuat yang membuat kita mengatakan Quran bukan bahasa Arab? Yang antum sehari-hari lakukan tiap hari. Bukan bahasa Arab itu bukan Quran. Kalau bahasa Arab Quran apa contohnya? Biar sholatnya sama semua. Sholat Mirip-mirip. Ayo, siapa yang bilang sholat? Masya Allah. Nanti ngambil dari dia, teman pas. Iya. Nah begitu saling membantu, bagus jadi. Kita kalau sholat pakai bahasa Indonesia sah tidak sholatnya? Kenapa nggak sah? Karena harus baca Quran. Kalau nggak baca Quran nggak sah sholatnya. Maka terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Karena kalau kita pakai terjemahan kita nggak bisa, sholat kita nggak sah. Karena terjemahan itu tidak mewakili asli atau bahasa aslinya. Ngerti ini? Jadi tidak mengambil hukum-hukum Al-Quran. Makanya Quran ini Al-Quranul Karim. Ini terjemahan nggak, Mang? Yang udah dibuka ada nggak? Oh, ini nggak ada terjemahannya. Ini Quran mushaf, nggak boleh dipegang kecuali dengan wudhu. Ini mushaf, tidak boleh dipegang kecuali dengan wudhu. Antungannya ada wudhu. Kalau terjemahan boleh dipegang tanpa wudhu. Ada bahasa Arab dan ada terjemahannya. Kalau banyakkan terjemahan boleh dipegang tanpa wudhu. Karena di sini sudah tidak lagi namanya mushaf campuran namanya. Tapi tetap nggak boleh megang bagian yang... Enggak, boleh dipegang. Udah boleh dipegang. Kalau ada terjemahnya. Atau tafsir. Karena di situ ada campuran. Nah, jadi kita mendefinisikan Al-Quran adalah bahasa yang berbahasa Arab. Ini penting juga nih. Kalau orang nggak ngerti, nggak pernah belajar, dia nggak akan nyambung. Ini kan bahasa Arab juga. Ini Quran juga terjemahan, nggak gitu. Jadi kalau ada terjemahan versi percetakan A dengan versi percetakan B berbeda, apakah Quran berbeda? Enggak. Yang beda apa? Terjemahan. Terjemahan Quran bukan? Bukan. Yang dijaga oleh Allah yang berbahasa Arab. Paham ini? Baik. Wa syar'an Al-Quran artinya kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'jizun muta'abbadun bitilawatih. Nah, ini di sini disebutkan Al-Quran itu yang diturunkan alfaz atau lafadznya dan juga arti-artinya. Jelas tidak? Ini dalil daripada Hambali mengatakan bahwasannya Al-Quran itu semua disebut kalamullah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa madhab Asy'ari mengatakan kalamullah itu yang mana? Kalamullah ada di dalam diri Allah, zat Allah, kalam nafsi. Jelas tidak? Yang Quran yang sekarang ada hurufnya, ada perkataannya, itu kata Asy'ari, itu bukan firman Allah. Itu adalah ibarah, ungkapan dari firman Allah. Kata mereka begitu. Kenapa seperti itu? Tujuannya apa? Karena dia tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah intinya, kurang lebih. Nah, ini dibantah oleh Ibnu Qudamah. Wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin. Dan itu adalah kitabullah yang jelas,
wa habluhul matin, dan tali Allah yang kuat, wa siratuhul mustaqim, dan jalannya yang lurus, dan juga yang diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluk. Diturunkan kepada ar-ruhul amin, itu Jibril, dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang nyata. Nah, di sini munazzalun, diturunkan dan bukan makhluk, bukan ciptaan. Paham nggak ini? Nah, inilah kenapa Ambali itu sangat memperhatikan masalah kalam, karena Imam Ahmad, imamnya dipenjara karena masalah kalam, Quran kalamullah atau bukan, atau makhluk. Jelas? Nah, inilah penyebabnya. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Nah, kemudian juga apa dalil-dalil yang mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah? Di antaranya ini tadi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam. Nah, kemudian juga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu merupakan dalilnya. Kemudian minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran itu mulai dan kepadanya lah Al-Quran itu kembali. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Wa huwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinatun wa hurufun wa kalimat. Dan Quran itu adalah terdiri dari surat-surat dan ayat-ayat yang jelas dan huruf-huruf dan kata-kata. Paham ini? Kenapa Ibnu Qudama menjelaskan bahwa Quran itu ada surat-surat? Kenapa? Untuk menegaskan bahwasan yang dimaksud dengan Quran kalamullah adalah yang ada di mushaf. Ini semua kalamullah, kata Ibnu Qudama. Kata Hambali, semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas disebut dengan kalamullah. Paham gak ini? Yang ada surat-suratnya, yang ada ayat-ayatnya, semua disebut dengan kalamu Allah. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin 10 hasanat. Ini dijelaskan. Barang siapa yang baca Quran fa'arabahu, a'arabahu artinya membaca dengan baik tanpa salah, maka baginya 10 pahala, 10 kebaikan. Lahu awwalun. Nah, ini pertanyaan. Waktu berapa menit? Udah berapa? Salah 30. Baik. Lahu awwalun wa akhirun wa ajza'un wa ab'ad. Di Ibnu Qudamah mengatakan, ini konsentrasi, pertanyaannya butuh konsentrasi. Untuk antum dengarkan biar paham dulu pertanyaannya, bukan jawabannya. Lahu awwalun. Quran itu memiliki permulaan. Walahu akhirun wa akhirun, dan juga memiliki akhir. Wa ajza, dan terbagi-bagi. Wa ab'ad, ada bagian-bagiannya, ada juz-juznya, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Ada masalah nggak dengan perkataan ini? Hah? Hah? Tadi kan di pertama Ibnu Qudamah mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Kemudian kalamullah qadim. Kalau qadim itu artinya tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Di sini bilang lahu awwalun wa akhir. Ternyata Ibnu Qudamah mengatakan ada awal dan ada akhir. Gimana tuh? Karena untuk manusia. Karena untuk manusia gimana? Karena manusia ada awal akhir. Tapi kan ini kita bicara Quran kalamullah, kita nggak ngurusin manusia. Dia mengatakan minhu bada'a, artinya darinya, dari Allah mulai. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya kembali. Ini menunjukkan bahwasannya dari Allah, tidak makhluk, bukan ciptaan. Kalau makhluk itu ada awal ada akhir. Kemudian dia mengatakan di sini, barang siapa yang baca 10 dapat 10 kebaikan, kemudian lahu awal wa lahu akhir. Ada awalnya ada akhirnya. Berarti Quran ada awal ada akhir apa enggak?
Kalau ada awal ada akhir, kata Ibnu Qudamah, berarti Quran kalamullah atau bukan? Kalau kalamullah kan tidak ada awal, tidak ada akhir. Qadim. Itu nyambungan. Hah? Ahsan, Masya Allah. Ente ismak? Fauzi ya. Jamil. Yang dimaksud di sini menurut maksud Ibnu Qudamah, lahu awal wa akhir, maksudnya Quran ini. Quran yang ada di mushaf ini, dari awal yaitu surat Al-Fatihah dan akhirnya surat An-Nas. Adapun yang dimaksud qadim adalah sifatul kalamnya. Sifat kalam tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi tidak ada pertentangan antara perkataan Ibnu Qudamah yang ini dengan yang tadi. Ini maksudnya yang di Quran ini maksudnya apa? Awal ini sih maksudnya awal penurunannya. Penurunannya dan akhir penurunannya. Jelas tidak? Kemudian matluun bil alsinah, mahfudun bis sudur, mahfudun fis sudur, dibaca dengan lisan dan dihafalkan di dada. Nah, di sini ini menunjukkan bahwasannya masmu'un bil adhan maktubun fil masahif, didengar dengan telinga dan ditulis di mushaf. Ini menunjukkan untuk menguatkan bahwasannya Al-Quran ini adalah kalamullah. Fihi muhkamun wa mutasyabih, ada muhkam dan ada mutasyabih. Ya, jadi kata-kata tadi dibaca di lisan, nanti ada ayat-ayat, insya Allah nanti ada ayatnya yang menjelaskan bahwasannya itu adalah ayat bal hiya ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Dan itu adalah ayat-ayat yang jelas menunjukkan bahwa itu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ntar ada ayatnya insya Allah. Kemudian muhkam wa mutasyabih, di dalam Al-Quran ada yang muhkam. Muhkam itu apa artinya? Artinya pasti. Dan ada yang mutasyabih yang artinya tidak jelas. Muhkam artinya jelas, afwan. Kemudian yang jelas artinya, kalau mutasyabih artinya yang tidak jelas artinya. Paham gak nih? Baik. Yang sudah kita jelaskan. Misalnya alif lam mim, apa artinya? Kita nggak tahu, Allah yang tahu artinya. Baik. Wa nasikhun wa mansukhun. Ada nasikh dan ada mansukh. Apa artinya nasikh mansukh? Menghapus dan dihapuskan. Berarti ada ayat Quran dihapuskan. Kalau ada ayat dihapus, itu menunjukkan bahwa ada pertentangan atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, antum paham nggak pertanyaannya? Ada, Allah misalkan di dalam Quran tadinya membolehkan minum-minuman keras, betul tidak? Artinya ada ayat tidak ada larangan untuk minum-minuman keras. Kemudian berubah, jadi boleh minum minuman keras. Jadi haram minum minuman keras. Tadinya boleh, jadi nggak boleh. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan deketi salat kalau antum lagi mabuk. Berarti kalau nggak lagi mau salat, mabuk boleh nggak? Boleh. Itu yang terjadi dulu, sahabat salatnya sambil mabuk tadinya. Ali bin Abi Thalib mabuk ketika salat, nggak tahu ngomong apa. Akhirnya dia begitu mau salat, karena ada ayatnya, mabuknya malam, menjauhkan supaya tidak dekat waktu salat. Kemudian dilarang, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sekarang pertanyaannya, berarti ada pertentangan tidak dalam Al-Quran? Kalau tidak, kenapa? Yang bilang tidak, angkat tangan, jawab. Iya, pertentangan tidak? Pertentangan itu kan tadinya A jadi B, itu kan bertentangan. Nah, ini kenapa tidak disebut bertentangan? Misalnya gini, Soekarno bukan presiden Indonesia. Terus Anda bilang, Soekarno presiden Indonesia. Bertentangan tidak? Enggak? Yang lebih jelas lagi, Soekarno tidak pernah menjadi presiden Indonesia. Lebih jelas ini, Al-Zaki harus jelas. Soekarno pernah menjadi presiden Indonesia. Bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Sekarang kalau minuman keras tadi boleh, jadi nggak boleh, bertentangan atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Karena itu perintah Allah langsung di Quran. Bukan manusia yang berubah, bukan manusia. Kita nggak bicara manusia.
Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya itu berasal bukan dari Allah, maka kalian akan dapat pertentangan yang banyak, kata Allah. Paham nggak? Maka kita cari di Quran pertentangan nggak bakal ada. Harusnya begitu. Ternyata ada. Nah, ternyata ada, kata antum, ha? Nggak ada. Bukan, nggak ada artinya itu. Ini bertentangan atau tidak dulu? Itu dulu. Tidak, kenapa? Proses. Karena bertahap. Ada tahapan, iya. Tahapan. Disesuaikan dengan sifat manusia. Pada saat zaman, iya. Oh, iya. Ada hikmah. Syuf, isma'al kalam jayidan, ha? Ada namanya nasikh wal mansukh, menghapus. Yang dihapus adalah hukum. Hukum itu apa? Nisdan, bangun, coba berdiri. Berdiri. Nanti mau ke depan nggak apa-apa? Hah? Ini nggak kelihatan di kamera. Depan nggak apa-apa? Baik, tak. Mam masukin kamera, Hah? Biar Uminya lihat, Mam. Alan, ana suruh dia berdiri. Nanti diri kan? Duduk. Sekarang duduk. Bertentangan nggak berdiri duduk? Bertentangan? Kenapa tidak? Menghapus. Ana pertama nyuruh diri, kemudian ana hapus perintah berdiri, ana hapus jadi perintah duduk. Benar atau masalah nggak? Bertentangan atau tidak? Tidak, nggak ada masalah. Ambilin air, taruh air. Paham nggak? Itu namanya di dalam hukum. Pertentangan terjadi di dalam kabar. Oh, Bang. Pertentangan terjadi di dalam kabar. Apa maksudnya dalam kabar? Memberitakan. Misalnya begini. Di Kampung Melayu hujan. Tuh ngabarin kan? Mengabarkan. Terus Anda bilang, enggak hujan di Kampung Melayu. Dalam satu waktu. Ini namanya pertentangan. Jadi pertentangan itu bukan dalam perintah atau larangan. Karena kalau perintah larangan bisa dihapus, terserah Allah. Tadi antum bilang sebagian hampir-hampir benar. Jelas? Perintah Allah, Allah mau suruh kita bagaimana, terserah Allah. Dulu Allah bilang kepada orang Yahudi, mereka haram makan kambing, haram makan ini, haram makan itu, haram. Boleh nggak? Boleh. Sekarang Allah halalkan. Boleh tidak? Boleh. Bertentangan tidak? Tidak, itu perintah, dihapus namanya. Ini nasikh mansukh terjadi di dalam hukum, bukan di dalam kabar. Paham ini? Kalau kabar namanya pertentangan. Kalau Anda bilang seperti di Bible misalkan, jumlah tentaranya dalam perang ini 1000. Kemudian ada lagi kabar atau dalam ayat yang lain jumlah tentaranya ada 2000. Nah, ini bertentangan. 1000 sama 2000 berbeda. Pengabaran berbeda, bertentangan. Tapi kalau perintah dihapus, bukan pertentangan. Jadi ketika perintah untuk minum minuman keras boleh, ketika minuman keras boleh kemudian dihapus jadi nggak boleh, bukan bertentangan. Paham ya? Kenapa? Karena itu hukum. Dibolehkan, Allah kemudian tidak membolehkan. Ya, menghapus hukum yang terdahulu. Ini namanya nasikh wal mansukh. Wa khassun wa am. Dan yang khusus dan yang umum. Wa amrun wa nahyun. Di dalam Al-Quran ada yang umum dan ada yang khusus. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Pada saat Rasulullah kalah atau Rasulullah dulu menarik diri pada perang Uhud, ada yang mengatakan alladzina qala lahumun nas. Allah mengatakan yaitu orang-orang, siapa orang-orang di sini? Sahabat Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ada satu orang yang mengatakan kepada Nabi dan sahabatnya bahwasannya orang-orang itu sedang berkumpul untuk memerangi kalian. Jadi Nabi dalam keadaan kalah pada saat perang Uhud. Ada orang mengatakan, wahai Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy itu mau nyerang kalian. Yang ngomong berapa orang? Satu. Tapi Allah bilang alladzina qala lahumun nas. Yang mengatakan qala lahumun nas. Yang mengatakan banyak. Nah, ini perlu dipelajari supaya kita ngerti. Jadi Quran ada umum, ada khusus dan seterusnya. Ada perintah, kemudian ada larangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih
tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang datang darinya. Dari sisinya dan juga dari belakangnya, tanzilun min hakimin hamid. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan Maha terpuji. Kemudian juga di antara dalil yang mengatakan Al-Quran firman Allah adalah perkataan Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Quran yang kami kami turunkan pelan-pelan, tidak langsung. Allah menyebutnya Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran. Jadi ketika mereka dengar perkataan Allah, mereka sebut itu Quran. Ini dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa qauluhu ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Jadi di sini Allah mengatakan kalau seandainya mereka berkumpul untuk membuat Al-Quran ini, tidak akan mampu mereka lakukan. Mereka sebut ini dengan Quran. Taib. Wa huwa hadzal kitabul arabi alladzi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Quran. Ini adalah kitab yang berbahasa Arab yang orang-orang kafir mengatakan kami tidak akan beriman dengan Quran ini. Jadi disebut juga dengan Al-Quran. Wa qala ba'dhum in hadza illa qaulul bashar. Faqala Allah subhanahu sa'uslihi saqar. Sebagian mengatakan ini adalah perkataan manusia. Apa jawaban Allah kepada orang yang mengatakan bahwa Quran itu perkataan manusia? Allah mengatakan, aku akan masukkan ke dalam saqar, aku akan bakar dia di saqar. Berarti nggak boleh ngomong Quran itu dari manusia. Wa qala ba'dhum huwa syi'r. Sebagian mengatakan itu adalah syair. Faqala Allah Ta'ala wa ma 'allamnahu syi'r. Kami tidak mengajarkan syair kepada Rasulullah SAW. Wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas Nabi mengatakan syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Sesungguhnya Quran itu adalah zikir dan Quran yang nyata. Jadi ini menunjukkan bahwasannya dalil Quran adalah kalamullah. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbatahu Qur'anan lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anna al-Qur'ana huwa hadzal kitabul arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat lianna ma laysa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'r. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Juga tantangan Allah, suruh buat Quran seperti Quran ini menunjukkan bahwasannya Quran yang kita ada dalam Al-Fatihah sampai Anas ini adalah kalamullah. Wala yajuz an yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yadri ma huwa wa la yuqal. Dan tidak boleh Allah menantang sesuatu dengan yang tidak diketahui dan tidak dipahami. Jadi kalau Quran itu adalah perkataan yang di dalam seperti perkataan Asy'ari, maka tidak bisa Allah nantang untuk mengatakan perkataan seperti itu. Ngerti nggak? Itu kata Ibnu Qudamah. Wa qala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza ubaddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Nah, di sini juga ketika dibacakan ayat-ayat ayat kami yang nyata, maka mereka mengatakan qala alladziina, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, berikanlah Quran yang beda dengan ini atau ganti. Jadi ini menunjukkan Quran ini adalah Quran. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun fa athbata anna al-Quran huwa al-ayat allati tutla 'alaihim. Di dalam ayat ini adalah penetapan bahwa Quran adalah ayat-ayat yang diisbat, yang ditetapkan. Jadi Allah menyebutkan Quran itu adalah ayat-ayat. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dan ini adalah Al-Qur'an, yaitu apa? Ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Jelas tidak? Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Quran ini adalah Quran yang mulia, disebut Quran di sini. Ba'da an aqsama 'ala dzalik wa qala ta'ala kaf ha ya 'ain sad ha mim 'ain sin qaf
waftataha 29 suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah dalam Quran mengatakan alif lam mim ha mim kaf ha ya ain sad, huruf-huruf. Kemudian mengatakan itu Quran. Berarti Quran itu isinya adalah huruf. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Quran fa'arabahu falahu bikulli harfin minhu 10 hasanat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Quran dan baca tanpa salah, maka dia bagi setiap huruf yang dia baca adalah 10 kebaikan. Jadi Rasulullah mengatakan huruf. Ini dalil bahwa Quran itu adalah huruf, dalilnya. Wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa yang baca dan salah, maka setiap hurufnya dapat 1 pahala. Berarti Quran huruf bukan? Huruf. Haditsun sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna. Wa qala, ini juga di sini di dalam hadis ini adalah perkataan tentang huruf. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya Quran adalah huruf. Wa qala Abu Bakar wa Umar i'rabul Quran ahabbu ilaina min hifdhi ba'dhi hurufihi. I'rabul Quran, membaca Quran dengan benar dan baik, lebih kami sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Abu Bakar dan Umar menamakan Quran ini dengan huruf. Wa qala Ali radhiyallahu anhu man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullah. Wa man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullahu. Barang siapa yang kafir terhadap satu huruf, maka dia telah kafir terhadap semua Quran. Kalau dengan satu huruf maka dia kafir dengan semua Quran. Di sini menamakan huruf. Ali bin Abi Thalib menamakan Quran huruf atau menyebutkan huruf. Wattafaqal muslimun ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufi. Dan semua umat Islam sepakat untuk menghitung ayat-ayat Quran dan huruf-huruf Al-Quran dan ayat-ayatnya. Wala khilafa bainal muslimin anna man jahada minal Qur'ani suratan aw ayatan wa kalimatan wa harfan muttafaqan alaihi annahu kafir wa fi hadha hujjatun qati'ah ala annahu huruf. Dan tidak ada perbedaan antara sama umat Islam bahwasannya barang siapa yang mengingkari satu surat, satu ayat, satu kata dari Al-Quran atau satu huruf, maka dia adalah orang kafir. Ini merupakan dalil yang pasti bahwasannya Quran itu huruf. Tapi perkataan ini ada garis bawahi, karena Abu Hanifah mengatakan Allah berbicara tanpa huruf dalam Fiqhul Akbar. Jadi tidak kata pasti. Ini perlu kita garis bawahi. Tidak pasti karena ulama berbeda. Ya kan? Abu Hanifah mengatakan innallaha takallama bila hurufin. Allah bicara tanpa huruf dalam Fiqhul Akbar. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Jelas ini? Tapi kita menjelaskan akidah daripada Ibnu Qudamah atau akidah Hambali. Allahu a'lam. Demikian, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.